Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara pinjam uang di aplikasi pinjaman online Dana Rupiah yang terbaru ya, teman-teman. Dan tentunya dengan tutorial cara pinjam yang benar ya, teman-teman, supaya proses pengajuan kita mudah disetujui. Namun sebelum masuk ke tutorial dan pembahasannya, bagi teman-teman semua yang baru bergabung, bisa ya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan tonton video ini sampai habis, biar teman-teman paham langkah-langkah dan pembahasan dari saya. Nah, aplikasi pinjaman online Dana Rupiah ini merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya, teman-teman. Dan Dana Rupiah ini telah memiliki bintang 3,6 dengan 304.000 ulasan, serta telah memiliki pengguna sebanyak 5 juta downloader. Jadi sudah cukup banyak penggunanya ya, teman-teman. Nah, untuk produk pinjamannya sendiri di aplikasi pinjaman online Dana Rupiah ini mencapai 25 juta rupiah ya, teman-teman, limitnya. Jadi cukup lumayan besar ya untuk limit pinjamannya. Untuk tenor pinjamannya sendiri mulai dari 91 hari hingga 180 hari. Dan Dana Rupiah ini juga sudah terdaftar ya di OJK sejak tahun 2020. Sudah cukup lumayan lama ya, teman-teman. Nah, untuk syarat pengajuannya sendiri di aplikasi Dana Rupiah ini juga cukup lumayan mudah. Kita bisa melakukan pengajuan ya di aplikasi ini. Untuk melakukan proses pengajuannya, yang pertama kita buka dahulu ya aplikasinya. Di sini ada izin akses lokasi, kita bisa klik izinkan. Kemudian kita masuk ya ke dalam proses pendaftaran terlebih dahulu. Jadi sebelum mengajukan pinjaman terlebih dahulu kita harus membuat akunnya ya, teman-teman. Kita bisa masuk menggunakan nomor HP yang aktif. Kita bisa masukkan nomor HP, kemudian kita bisa klik registrasi. Berikutnya di sini ada sedikit informasi, kita bisa baca dahulu. Jika sudah, kemudian kita bisa klik setuju. Berikutnya di bagian sini kita untuk mengisi kode verifikasi ya, teman-teman. Kita bisa klik dapatkan kode. Jika sudah mendapatkan kodenya, kita bisa masukkan, dan kemudian di bagian bawahnya kita untuk membuat kata sandi. Jika sudah, kemudian kita bisa klik registrasi. Di sini ada informasi ya, kita bisa klik dapatkan limit. Nah, di sini juga ada informasi kembali ya, untuk melanjutkan ke dalam tahap pengajuannya kita harus mempersiapkan KTP kita ya untuk proses pendaftarannya ataupun pengajuannya. Jika sudah siap, kita bisa klik segera mengisi. Kita mulai ya tahap yang pertama untuk proses pengajuannya. Nah, di tahap yang pertama ini kita untuk melakukan verifikasi wajah. Kita klik izinkan. Kemudian kita sudah bisa ya untuk melakukan proses pengambilan verifikasi wajah. Nah, jika tahap proses verifikasi wajah telah berhasil, kemudian kita masuk tahap yang kedua. Kita klik dengan tahap berikutnya. Nah, di tahap yang kedua ini kita untuk mengambil foto dari KTP milik kita ya, teman-teman. Di bawahnya terdapat instruksi proses pengambilan foto KTP-nya. Kita bisa ikuti ya. Nah, jika sudah, kemudian kita untuk mengisi data dari KTP kita. Di sini kita bisa isi datanya dengan lengkap. Jika sudah, kita bisa klik kirim. Berikutnya kita untuk mengambil foto kembali ya dengan foto selfie sambil memegang KTP. Kita bisa ikuti instruksinya. Dan jika sudah, kemudian kita masuk ke tahap pengisian informasi kontak darurat. Di sini ada beberapa pengisian informasi kontak darurat ya, kita bisa isi semua. Untuk kontak daruratnya juga harus asli ya, supaya proses pengajuan kita potensi di ACC-nya lebih besar. Jika semua informasi kontak darurat telah diisi semua, kemudian kita bisa klik kirim. Berikutnya kita masuk ke langkah pengisian data informasi pribadi. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya meliputi tempat lahir, pendidikan terakhir, tempat tinggal saat ini, dan untuk mengisi nomor telepon rumah, serta untuk mengisi alamat email yang aktif, dan untuk mengisi nama dari ibu kandung, serta untuk mengisi nomor NPWP jika punya, dan untuk mengisi nomor ponsel tambahan. Kita bisa isi semua informasinya. Kemudian di bagian bawah sendiri kita untuk mengisi dari informasi pekerjaan ya, kita bisa klik ya jika kita bekerja. Kemudian di bawahnya kita untuk mengisi informasinya.
Informasinya meliputi nama perusahaan, bidang pekerjaan, jabatan, kemudian untuk mengisi nomor telepon perusahaan, pendapatan bulanan, dan untuk mengisi tanggal gajian. Kita isi semua ya datanya. Jika sudah, kita bisa klik kirim. Dan berikutnya kita masuk langkah yang terakhir. Nah, di langkah yang terakhir kita untuk mengisi ataupun menautkan dari informasi rekening bank. Di atas ada aturannya ya, jadi kita disarankan menggunakan nomor rekening bank kita sendiri. Kita bisa pilih dahulu nama bank yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan nomor dari rekening milik kita sendiri. Ingat ya teman-teman, kita harus menggunakan nomor rekening dari milik kita sendiri. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa klik lanjut. Dan jika data kita sudah lengkap, kita akan mendapatkan jumlah limit pinjamannya. Kemudian kita bisa ajukan ya dari data pengajuan kita. Perlu diingat ya teman-teman, pastikan pada saat proses pengisian data pengajuan, data kita semuanya harus asli ya teman-teman, tidak ada yang palsu. Karena jika ada data yang tidak valid, maka proses pengajuan kita bakal ditolak. Oleh karena itu, semua data harus asli. Nah, itulah tahap dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Dana Rupiah yang terbaru ya teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat mengajukan dan terima kasih telah menonton video ini.